Ya betul sekali Mahathir, memang untuk hari ini tanggal 4 April 2025 ini memang diprediksi oleh PT ASDP sendiri menjadi puncak arus mudik ataupun hari pertama puncak arus mudik seperti itu. Dan memang sejak pagi tadi pantauan kami kantung-kantung parkir baik di dermaga reguler maupun ekspres, tepat saya melaporkan saat ini di dermaga 7 ataupun ekspres seperti itu ya, ini sudah mulai tampak kepadatan dari para kendaraan, para pemudik yang membawa kendaraan pribadi seperti itu ya. Ini Mahathir bisa melihat dengan layar kaca Anda, ini memang mobil-mobil juga sudah tampak memasuki lambung kapal seperti itu ya. Dan ini memang sudah tentunya ini dipadati dengan mobil pribadi, kemudian angkutan bis, kemudian juga travel seperti itu. Dan berbicara terkait dengan data per jam 1 dini hari ini terdapat dari ASDP cabang Bakahuni tercatat 85.000 penumpang. Ini artinya meningkat dibandingkan hari sebelumnya pada yang tercatat hanya 57.800 penumpang. Sementara untuk jumlah kendaraan ini mencapai 8.100 unit. Ini tentunya didominasi oleh mobil. Kemudian pemudik yang hanya menggunakan ataupun pejalan kaki ini tercatat 9.100. Kemudian pemudik yang menggunakan roda 2 ataupun kendaraan sepeda motor ini tercatat ada 9.790. Dan terakhir untuk para pemudik yang menggunakan travel ataupun bis ini tercatat ada 360 unit bus. Artinya tentunya ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan daripada hari kemarin seperti itu. Dan untuk kapal yang beroperasi pada puncak arus mudik atau hari pertama puncak arus mudik ini memang dioperasikan sebanyak 34, dan memang jika dibandingkan dengan hari sebelumnya pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 ini hanya sebanyak 29 unit kapal dengan 107 perjalanan atau trip dari Bakahuni menuju Merak seperti itu. Dan terkait dengan tiket ini juga dapat saya sampaikan Mahathir bahwa memang per tanggal 3 April 2025 pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 8 malam kemarin, ini dari PT ASDP sendiri telah memberlakukan single tiket, artinya tidak ada lagi tiket ekspres maupun reguler, jadi semua ini disamaratakan. Dan selain memberlakukan single tiket kepada para pemudik, ini pihak PT ASDP juga memberikan tarif diskon sebanyak 21 hingga 36%. Nah, bagi para pemudik yang telah membeli tiket ekspres ataupun eksekutif jauh-jauh hari sebelum keberangkatan, tentunya untuk keberangkatan periode 3 hingga tanggal 7 nanti ini ada refund ataupun pengembalian dana dari pihak PT ASDP itu sendiri. Dan bagaimana mekanisme pengembalian dana ataupun refund ini, para pemudik juga bisa datang langsung ke pelabuhan, tentunya menghampiri customer service dan menyampaikan bahwa ingin melakukan refund. Dan tentunya untuk refund ataupun pengembalian dana ini tidak sepenuhnya diberikan oleh pihak ASDP, namun hanya selisih dari harga tiket reguler. Tentunya untuk pengembalian dana ini juga informasi yang kami sampaikan dari ASDP itu sendiri memerlukan ataupun memenuhi persyaratan seperti itu. Dan memang untuk para pemudik bisa mendatangi customer membawa bukti-bukti dokumen ataupun tiket seperti itu. Nantinya dari pihak ataupun petugas dari ASDP itu sendiri akan memverifikasi data terlebih dahulu, dan jika memang data sudah terverifikasi ini akan dilakukan cap stempel. Dan nantinya untuk pengembalian dana ini ditunggu selama 30 hari masa kerja. Mahathir. Ya, Jihan, berbeda dengan Pelabuhan Merak Banten, bahwa Pelabuhan Bakahuni memang ini menerima dari para pemudik, yaitu pengguna kendaraan motor atau roda 2 di dalam Pelabuhan Bakahuni ini. Nah, untuk proses mempercepat masuk lambung kapal hingga tidak terjadi antrian, ini himbauan apa dari pihak ASDP untuk para pemudik, khususnya para pemudik yang menggunakan mobil maupun motor saat melakukan verifikasi? Karena memang kendala di beberapa tahun sebelumnya adalah verifikasi yang mengalami kesulitan. Nah, tahun ini seperti apa antisipasi dan juga himbauan untuk para pemudik sehingga mempercepat masuk lambung kapal hingga tidak terjadi antrian? Ya baik Mahathir, untuk dari
mengurangi ataupun mengantisipasi kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Bakahuni itu sendiri, memang dari pihak ASDP dan juga pihak kepolisian ini terus berkoordinasi bersama dengan stakeholder terkait. Tentunya sebelum para pemudik ini melakukan ataupun memasuki pintu Pelabuhan Bakahuni, mereka ini akan diarahkan terlebih dahulu ke rest area ataupun buffer zone yang telah dipersiapkan oleh pihak ASDP maupun ke pihak kepolisian seperti itu. Untuk kendaraan pribadi ini memang akan ada ataupun telah diterapkan di rest area 20 hingga 40 km tol Trans Sumatera seperti itu, dan untuk pengendaraan roda 2 ini akan dialihkan ataupun diarahkan di rest area yang ada di lintas timur ataupun tengah menuju pintu Pelabuhan Bakahuni seperti itu. Dan memang untuk mengantisipasinya sendiri, pihak kepolisian juga melakukan skema rekayasa ataupun delay system. Ini di mana delay system ini dilakukan sama seperti tahun sebelumnya seperti itu. Ini bisa saya sampaikan bahwa skema dari delay system ini menggunakan 3 indikator, yakni berwarna hijau, kemudian warna kuning, dan juga warna merah. Ini dapat saya jelaskan memang, Mahathir, kalau berwarna hijau ini artinya tidak terjadi kepadatan menuju pintu Bakahuni ataupun pintu Pelabuhan Bakahuni seperti itu. Namun jika indikator sudah berwarna kuning, ini artinya kendaraan sudah mengalami antrian ataupun kepadatan sepanjang 4 km dari rest area ataupun buffer zone. Dan jika indikator sudah dilakukan ataupun berwarna merah seperti itu, ini artinya nanti pihak kepolisian dan juga pihak ASDP beserta stakeholder terkait ini akan menutup semua jalur akses dari ruas tol menuju Pelabuhan Bakahuni seperti itu. Dan untuk memang antisipasinya sendiri, ini selain buffer zone dan juga delay system, 3 pelabuhan aktif di sekitar Bakahuni juga akan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pada puncak arus mudik pada hari ini hingga nanti tanggal 7 April seperti itu, di mana 3 pelabuhan utama yang digunakan untuk arus balik dari Sumatera menuju Pulau Jawa itu tepatnya ini pertama tentunya ada di Pelabuhan Bakahuni sendiri, kemudian ini nanti ada Pelabuhan Bandar Balau Jaya atau BBJ, dan ada Pelabuhan Wika Beton. Dapat saya sampaikan untuk Pelabuhan Bakahuni sendiri ini memang diprioritaskan untuk pemudik yang menggunakan roda 2 ataupun roda 4 atau kendaraan pribadi seperti itu. Dan untuk Pelabuhan BBJ atau Bandar Balau Jaya ini dikhususkan untuk bis dan juga travel. Dan untuk Pelabuhan Wika Beton ini disiapkan untuk angkutan barang ataupun angkutan yang mengangkat logistik. Mahathir. Ya, Jihan, bahwa berarti Pelabuhan Bakahuni Lampung adalah untuk kendaraan pribadi seperti mobil maupun motor, dan untuk Pelabuhan BBJ itu adalah kendaraan seperti kendaraan besar ya, seperti bis atau travel. Jadi ini sebuah himbauan untuk seluruh masyarakat yang nantinya akan kembali ke Pulau Jawa untuk bisa membedakan sehingga tidak terjadi antrian panjang hingga menyebabkan kemacetan di kantong parkir. Terima kasih Jihan atas laporannya.